KPAI. Kenapa sih selalu dan selalu saja mencari kesalahan-kesalahan Kang Deddy Mulyadi programnya di Barak Militer? Kenapa? Cari inilah, cari itulah, mencari kelemahan. Bagaimana ini? Bagaimana KPAI bukannya membantu mencari solusi, tapi mencari kelemahan-kelemahan? Wah, kacau banget ini. Temuan KPAI soal siswa dikirim ke Barak Militer. Ada ancaman. Ancaman? Tak naik kelas. Wow. Masa sih? Kok serem tuh ada ancaman-ancaman segala. KPAI ungkap ada anak yang tak betah hingga ingin keluar dari Barak Militer ala Deddy Mulyadi. Cari Untuk terus. KPAI, eta mah henteu kudu diungkap atuh Bu, da geus bakal pasti moal betah. Bayangkeun budak anu tadina ulin-ulinan, memotoran, main HP, pentingna begadang, isukna kaberangan. Terus ayeuna dibere pelajaran setiap jam, setiap menit. Nah teh dimangpaatkeun ku eta Barak Militer teh. Jadi nanaonan ibu ngungkap kos gitu. Ini yang harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di Barak Militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Aman di mana? Aman di Barak Militer tidak ada yang bacok, aman di luar mereka dibacok dan digebukin. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di Barak Militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apakah KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang begitu mengkhawatirkan seperti apa sih? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa dijalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya salah. Gitu. Namanya juga anak muda malam minggu. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama. Kayaknya kontroversi tentang anak dimasukin ke Barak Militer ini masih belum berakhir ya guys. Belum berakhir ya. Salah satu lembaga pelindungan anak yaitu KPAI ini sedang mencari temuan-temuan yang ada di kebijakannya Pak Gubernur Jawa Barat itu. Nyari terus. Menemukan 6 temuan yang gua nggak bisa sebutin 6 temuan itu apa. Pada intinya gini loh. Ya bagus sih mereka temuin temuan itu biar bisa evaluasi ya. Maksudnya gini loh, ketika ada kebijakan kayak gini dan menurut mereka kurang bagus, harusnya semestinya mereka itu mencari solusi yang lain. Mereka ini kan lebih, kalau dibilang lembaga itu mereka lebih tahu ya, karena mereka itu perlindungan anak ya. Jadi sistem-sistemnya seperti apa itu mereka itu lebih tahu. Dan seenggaknya mereka itu bikin kebijakan lain yang lebih baik dan nantinya menjadi bahan perbandingan antara kebijakannya Pak Gubernur Jawa Barat dengan kebijakannya KPAI. Dari situ baru bisa disimpulkan, kan gitu ya, enak ya. Jangan ini fokus mencari temuan-temuan yang menurut gua ya itu hal biasa, teman-teman kayak gitu di kebijakan baru ini. Bener tuh. Menurut kalian gimana? Jangan lupa follow akunnya, kalian like, kalian komen, dan kalian share ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya. Karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat. Ketika ada bencana bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri biasa atau perawat.
maka perawat itu harus melakukan tindakan. Walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu, karena minimal tindakannya memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Tapi kalau membiarkannya, kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat. Dan selanjutnya, kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani. Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Bener nih. Mohon KPAI agar ditangani mereka, agar tugas-tugas saya menjadi ringan. Dan selanjutnya ada yang lebih berat lagi, perlu KPAI memahami. Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres dan Kapolres dari seluruh provinsi Jawa Barat didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jabar untuk melakukan tindakan, penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak kita yang di bawah umur. Yang itu saya tidak pernah bercerita dan tidak pernah speak up karena saya harus melindungi mereka. Banyak yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ayah tirinya, oleh pamannya, bahkan oleh kakeknya. Anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya. Dan itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi. Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan pelindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita. Mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia. Anak Indonesia. Itu tantangan buat KPAI. Jangan sampai setiap kebijakan itu dicari-cari kesalahan. Ya, turun langsung ke lapangan tuh. Dilihat kondisi lapangan seperti apa itu. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu KPAI, cari solusi, cari rumusan. Dukung mereka yang sudah berbuat, bukan malah mencari-cari hal-hal yang sepele seperti ini. KPAI loh, KPAI. Masa tugasnya begitu doang? Ya. Bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua. Terima kasih ya pada semuanya. Salam, semoga kita sehat dan bahagia selalu. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Belakangan. Itu harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Dedi saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat benar. Realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama fungsi. Bener. KPAI, Komnas HAM, kalian tuh lagi cari panggung atau cari sensasi? Mentang-mentang KDM pasarnya lagi tinggi, setiap ada kebijakan dari KDM kalian pasti cari panggung. Tidak setuju. KPAI, Komnas HAM, apa sih yang pernah kalian lakukan untuk anak-anak kayak anak-anak geng motor, tawuran? Mereka itu kebanyakan anak-anak di bawah umur loh, anak-anak SMP. Bawa kelewang, melakukan tindakan untuk mereka. Tidak buat celurit. Yang masuk rumah sakit dan tidak sedikit juga akibat mati. tawuran anak-anak sampai ada yang meninggal. Banyak tuh. Mana apa kalian bisa bertindak buat mereka? Giliran Pemprov Jabar melakukan sesuatu yang memang ini bukan keputusan sepihak. Kalau enggak percaya, lihat itu. Masih banyak seorang tuanya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk masuk ke barak. Kalian jangan menutup mata. Pretlah KPAI, Komnas HAM.
Pret lah. Kalian takut KDM jadi presiden? Rakyat Jawa Barat itu belum setuju KDM jadi presiden. Biarkan aja dulu KDM mimpin Jawa Barat sampai benar-benar Jawa Barat tertib untuk jadi contoh provinsi-provinsi yang lain. Ngerti nggak? Jangan asal nyablak aja ngomong. Parang sa aing segala nanaon kebijakan KDM Bapak aing. Hayu bae. Di komentaran bae. Eta KPAI coba tuh disuprot. Translate di bawah. Bapak aing teh. Geus darurat puguh mah. Ari maneh ka mana bae? Jelu bae tah merajalela tawuran geng motor, anjal anak jalanan ngararamen mau orok teh awewe di lampu merah. Tindakan lin giliran pejabat, giliran jelema nu baroga duit teh karak marah raju. Ih, lain disupport. Suprot. Ini geus darurat ieu negara. Diganan hayang meureun ieu generasi bangsa bararodo bae. Translate di bawah. Bangga boga pemimpin anu cekatan gercep gitu. Ih, sampai 10 bae seluruh Indonesia geus. Ieu. Maju Indonesia. Pikirkeun. Maksudnya ibu ini giliran orang-orang terkenal, pejabat langsung gercep gitu, maksudnya seperti itu. Aduh, ya seperti inilah ya, keadaannya seperti itulah. Giliran ada pejabat yang lurus kemudian mau mencari hal yang terbaik buat anak-anak di daerahnya, bukannya dibantu kan, bukannya disupport tentang metodologi atau segala macamnya, malah dicari kesalahan-kesalahannya. Gimana sih? KPAI itu gimana sih? Seperti apa sih maunya? Seperti apa? Apakah ikut terseret arus politik tertentu? Ya, itu yang bahaya. Ya tolong diperbaiki juga. Ada tantangan juga dari Kang KDM tadi teman-teman. Ayo turun langsung, hadir di sana. Ya, banyak anak-anak Indonesia yang masih mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, kurang menyenangkan di seluruh Indonesia. Turun langsung ke lapangan tuh. Benahi langsung di lapangan tuh. Ya kan, kasih metodologi terbaru buat pejabat-pejabat. Kasih masukan yang terbaik seperti apa, bukan mencari kesalahan-kesalahan. Ya kan? Aduh, kacau banget ini. Ayo, menurut kalian seperti apa teman-teman? Setuju nggak KPAI harus turun ke bawah tuh, nyasar langsung ke bawah tuh? Ya, langsung tuh. Dilihat tuh di lapangan seperti apa tuh. Bukan masalah hal yang viral, masalah yang sudah orang-orang gede aja masuk TV, masuk media setiap hari. Jangan sampai serangnya kayak gitu doang. Sementara hal-hal kecil yang tidak tersorot media, diem baik. Oke teman-teman, luar biasa. Kritis banget ini netizen-netizen. Terus suarakan terus ya, untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum.